Halo, selamat pagi Mas Aditya. Nah, ini saya jelaskan manfaat dari produk asuransi kesehatan dari Pru Solusi Sehat yang kemarin sudah dibeli. Jadi, produk yang Mas Aditya miliki itu namanya Pru Solusi Sehat Syariah. Ya. Jadi ini asuransi kesehatan berbasis syariah. Asuransi kesehatan murni, tidak ada investasinya. Nah, plan yang dimiliki oleh Mas Aditya namanya Plans Bronze B. Seperti apa Plans Bronze B? Ini nanti saya jelaskan kemudian. Saya akan menjelaskan mengenai premi atau kontribusinya dulu. Jadi premi atau kontribusi produk yang Mas Aditya pilih itu per bulannya Rp393.000. Perlu diketahui sekali lagi bahwa premi ini tidak ada investasinya. Ini adalah asuransi kesehatan murni. Jadi sifatnya uang hangus, tidak ada pengembalian premi. Juga perlu saya sampaikan bahwa premi ini nanti setiap tahun akan ada kenaikan. Berapa besarnya kenaikan? Kecil sekali, sekitar 2-3%. Nah, apabila Mas Aditya memilih untuk menggunakan pembayaran menggunakan auto debit rekening tabungan atau rekening kartu kredit, ya, maka nanti akan bisa mendapatkan diskon sebesar 5% untuk tahun kedua. Jadi preminya naik, tapi kemudian juga dapat diskon. Sehingga kalau dihitung-hitung, nanti di tahun kedua preminya malah turun. Syaratnya apa? Syaratnya polis sudah jalan 1 tahun, kemudian menggunakan auto debit rekening tabungan atau kartu kredit, kemudian juga tidak pernah lapse atau pembayaran lewat batas waktu. Ya, jadi dengan memenuhi syarat-syarat ini, Mas Aditya nanti berhak untuk mendapatkan diskon premi sebesar 5%. Sehingga preminya justru turun. Itu untuk premi, kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari Plans Bronze B. Nah, ini adalah tabel manfaat Pru Solusi Sehat Syariah untuk Plans Bronze B. Ya, pertama, poin pertama. Jadi Mas Aditya nanti ditanggung untuk berobat di rumah sakit yang harga kamar maksimumnya Rp1.000.000. Ya. Harga kamar Rp1.000.000, sehingga apabila misalkan masuk rumah sakit rawat inap, kemudian di situ harga kamarnya 900.000 per hari, maka sudah masuk budget ini, berarti nanti tidak perlu ada biaya kelebihan yang harus ditombokin. Ya, apabila Mas Aditya misalkan memilih untuk masuk ke kamar yang harganya di atas 1 juta, nah tentu nanti akan ada kelebihannya yang harus dibayar. Yang dibayar itu bukan hanya selisih harga kamar, nah, tapi nanti akan ada prorata. Dengan persentase tertentu, kelebihannya berapa dikalikan dengan total tagihan, itu nanti ketemu prorata. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam itu karena lumayan sulit untuk dipahami. Nah, yang perlu juga diperhatikan di sini ada pilihan harga kamar dengan 1 tempat tidur terendah. Jadi maksudnya begini Mas Aditya. Misalkan Mas Aditya masuk ke rumah sakit, di situ harga kamar yang ada 1,5 juta, 2 juta, 3 juta begitu. Nah, kalau mengikuti yang batasan harga kamar 1 juta ini, tentu Mas Aditya terpaksa harus naik harga. Namun dengan aturan ini bahwa Mas Aditya bisa memilih harga kamar yang 1 tempat tidur
termurah berapa di rumah sakit tersebut. Ternyata 1.200.000 misalkan. Nah, Mas Aditya bisa masuk kamar tersebut tanpa perlu nombok. Oke, saya ulang. Jadi kalau misalkan di suatu rumah sakit harga kamar lebih tinggi dari 1 juta per hari, Mas Aditya tinggal bilang minta kamar yang satu tempat tidur, satu kamar satu tempat tidur yang paling murah, yang harganya terendah berapa. Maka tidak peduli meskipun harga kamar terendah untuk satu tempat tidur itu 2 juta sekalipun, Mas Aditya tetap bisa masuk untuk dirawat di situ tanpa perlu takut ada penambahan biaya. Nah, ini asiknya. Jadi bisa dibayangkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin saat ini biaya kamar rumah sakit mungkin ada yang masih 750.000 atau mungkin di bawahnya. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bisa-bisa harga kamar rumah sakit sudah di atas 3 juta. Maka dengan memiliki kartu kesehatan Pro Solusi Sehat ini, Mas Aditya tidak perlu khawatir lagi. Karena berapapun harga kamar di rumah sakit nantinya, selama Mas Aditya mengacu pada harga kamar dengan satu tempat tidur terendah, berapapun harganya bisa masuk. Ya, semoga bisa dipahami. Terus Mas Aditya ini dijamin selama 365 hari. Ya, kalau rumah sakit kartu kesehatan yang lain, di asuransi lain biasanya untuk rawat inap ada batas maksimum katakanlah 90 hari dalam 1 tahun. Nah, ini jangan khawatir, Pro Solusi Sehat ini menanggung sampai rawat inap meskipun 365 hari. Di mana rumah sakitnya? Nah, ini daftar rumah sakit rekanan dari Prudential untuk di Indonesia. Saat ini ada 649 rumah sakit rekanan. Jadi apabila nanti Mas Aditya memerlukan tindakan rawat inap, Mas Aditya bisa datang ke rumah sakit ini cukup menunjukkan kartu atau bahkan bisa hanya menunjukkan KTP. Ini daftar ini sudah saya urutkan berdasarkan kota, ya. Misalkan Mas Aditya mau mencari rumah sakitnya apa saja nih yang di Jakarta. Nah, ini tinggal cari saja mulai huruf J untuk kota. Bentar, saya carikan huruf J. Ya, Jakarta dari yang paling atas ini banyak sekali ya. Kalau di Jakarta mulai Jakarta Timur, Jakarta Utara, Barat, Selatan, semua rumah sakitnya ada di sini. Ya. Nah, nanti daftar ini saya berikan juga ke Mas Aditya supaya bisa disimpan sehingga kalau perlu sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Poin 2 ini menjelaskan mengenai berapa yang ditanggung, tagihannya berapa yang ditanggung ya. Poin 2 ini adalah biaya perawatan di ICU, PICU, HDU dan lain-lain ya. Ini ada batasan maksimum dalam satu tahun 150 hari. Biayanya berapa yang ditanggung sesuai tagihan. Sesuai tagihan. Kemudian poin 3, biaya kunjungan dokter umum. Mas Aditya punya hak untuk mendapatkan 2 kali kunjungan per hari dokter umum ya. Mungkin pagi sama sore, berapapun harga visit dari dokter tersebut di rumah sakit, Mas Aditya ditanggung secara sesuai tagihan. Yang keempat, biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis. Ini juga maksimum 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Maksudnya begini, misalkan pasien itu sakitnya komplikasi, penyakit dalam, sakitnya komplikasi, sehingga dia harus ditangani oleh beberapa macam dokter spesialis. Maka masing-masing tipe spesialis ini
bisa mengunjungi pasien 2 kali kunjungan setiap hari, pagi dan sore, atau seperti apa kebijakan dari rumah sakit tersebut. Biayanya berapa? Ditanggung sesuai tagihan. Kemudian poin 5, biaya tindakan bedah. Ini apabila ada tindakan operasi yang perlu dilakukan. Nomor 6, biaya aneka perawatan rumah sakit. Ini meliputi obat-obatan, infus, dan lain-lain. Itu juga ditanggung sesuai tagihan. Khusus untuk obat herbal, nah kadang ada dokter yang menyarankan mengkonsumsi obat herbal ketika suatu sakit tertentu. Nah ini di luar yang ditanggung, ya, di luar yang ditanggung. Jadi yang ditanggung adalah biaya obat-obatan yang wajar, ya, yang wajar. Nomor 7, biaya perawatan oleh juru rawat inap setelah rawat inap. Maksimum 120 hari per tahun. Maksudnya begini, apabila pasien setelah pulang dari rumah sakit ternyata masih memerlukan tindakan perawatan misalkan di rumah, itu juru rawatnya bisa dipanggil untuk melakukan perawatan di rumah. Dan itu biayanya nanti bisa ditanggung sesuai tagihan. Poin 8, biaya ambulan lokal. Ini untuk pengantaran pasien ke rumah sakit atau ke rumah sakit lain yang mungkin dirujuk. Maka biaya ambulan ini juga ditanggung sesuai tagihan. Poin 9, fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien tertentu yang memerlukan tindakan fisioterapi, ya, ini juga biayanya ditanggung oleh Prudential. Batasan maksimum 1 kali kunjungan, maksimum 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap. Totalnya maksimal 90 hari per tahun. Biaya pendamping, nah ini besarnya Rp650.000. Ini tidak diberikan secara tunai. Maksudnya adalah apabila pasien di rumah sakit ada yang menunggu keluarganya begitu, maka keluarganya tersebut mendapatkan jatah makan, extra bed, dan lain-lain senilai Rp650.000. Ini tidak diberikan secara tunai, namun nanti masuk ke tagihan rumah sakit. Ya, ini ada batasnya, Rp650.000 itu per hari, maksimal 150 hari per tahun untuk 1 orang. Ya, meskipun ternyata yang mendampingi itu 2 orang, maka nanti tetap jatahnya hanya untuk 1 orang. Oke. Poin 11, biaya perawatan sebelum merawat inap. Ini maksudnya apabila Mas Aditya merasa sakit, misalkan ini amit-amit ya, jangan sampai merasa sakit kemudian datang ke rumah dokter umum, dokter yang praktek di sore hari atau pagi hari, di situ cek lab macam-macam, ternyata setelah diketahui dari darahnya, oh kok kena demam berdarah, habis itu baru opname. Nah, biaya-biaya dokter sebelum masuk rawat inap itu ditanggung oleh Prudential sesuai tagihan. Nanti bisa direimbaskan, bisa diminta tagihkan. Ya, besarnya berapa? Jadi setiap rawat inap maksimum 30 hari sebelum rawat inap. Berarti kejadian ke dokternya tadi 30 hari sebelum rawat inap. Itu baru bisa diklaimkan. Poin 13, biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan masektomi akibat kanker atau kecelakaan. Nah, ini apabila seorang terkena kanker payudara, biasanya dilakukan tindakan pengangkatan payudara. Nah, itu bisa direkonstruksi ulang, dipakai teknik tertentu, biayanya ditanggung oleh Prudential sesuai tagihan. Juga mungkin akibat kecelakaan juga ditanggung oleh Prudential. Poin 14, biaya bedah rekonstruksi wajah
setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Ini sama kayak yang poin sebelumnya. Kalau ini adalah untuk konstruksi wajah, ya. Konstruksi wajah ini tentunya nanti juga kembali sesuai aslinya. Misalkan seseorang mengalami kecelakaan, kemudian rahangnya ada yang patah begitu, sehingga dia harus dioperasi kembali. Nah, itu untuk pengembalian operasi wajah ini juga ditanggung sesuai tagihan. Nomor 15, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga. Jadi maksudnya kita mungkin sering dengar ya, ada orang donor, ada orang menerima donor ginjal. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka operasi untuk donor ginjal, ginjalnya dan orang yang mendonorkan itu ditanggung oleh Prudential sesuai tagihan. Kemudian yang ke-16, manfaat santunan rawat inap harian per hari maksimum 100 hari per tahun, ya, sebesar 1 juta per hari. Maksudnya apabila Mas Aditya rawat inap ditanggung oleh pihak lain, pembayarannya ditanggung oleh pihak lain, mungkin oleh BPJS, mungkin oleh asuransi lain, atau bayar sendiri, di mana Prudential tidak menanggung biaya rumah sakitnya, maka mendapat penggantian per harinya sebesar 1 juta rupiah. Saya ulangi, misalkan Mas Aditya contoh ini rawat inap selama 2 hari, ya, karena sakitnya tidak berat, sakit kecapean 2 hari. Nah, Mas Aditya juga punya BPJS. Mas Aditya rawat inap di rumah sakit umum daerah RSUD menggunakan BPJS. Nah, di situ rawat inapnya dibayari oleh BPJS. Maka nanti bisa mengeklaim ke Prudential untuk meminta manfaat santunan rawat inap harian ini. Besarnya berapa? 1 juta kali 2 hari, karena rawat inapnya 2 hari. Maka akan ditransfer uang senilai 2 juta. Ya, kalau ini uang tunai nanti yang ditransfer. Itu untuk manfaat rawat inap. Nah, berikut Andrian jelaskan untuk manfaat rawat jalan. Poin 1, rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Ya, jadi ini apabila mengalami musibah kecelakaan, ini rawat jalan darurat ini maksudnya buru-buru dibawa ke UGD darurat, ya. Karena ini juga maksimumnya 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Jadi 2 hari, kalau sudah lewat 3 hari maka manfaat ini tidak bisa diklaimkan. Maka apabila mengalami musibah seperti ini, buru-buru segera datang ke UGD untuk dilakukan tindakan, dan biayanya juga ditanggung sesuai tagihan. Yang kedua, biaya rawat jalan darurat lanjutan hanya untuk kecelakaan. Jadi ini lanjutan, ya, yang tadi apabila ternyata 48 jam belum sembuh juga, kemudian dilakukan perawatan lagi, maka ini dikasih batas waktu selama 30 hari saat terjadinya kecelakaan. Jadi tentunya yang pertama ini sudah dilakukan, sehingga nanti bisa mengeklaim untuk manfaat yang lanjutan ini. Nomor 3, biaya tindakan rawat bedah jalan. Nah, ini jelas ya, apabila ternyata Mas Aditya apabila ternyata mengalami sakit yang di situ memerlukan tindakan bedah, ya, meskipun tidak rawat inap, kadang bedahnya hanya 1 hari, tidak perlu rawat inap. Contoh kata misalkan sakit-sakit katarak ataupun yang lain, itu bedahnya tidak sampai rawat inap. Nah, itu juga ditanggung sesuai tagihan. Poin 4, biaya perawatan sebelum tindakan rawat bedah jalan. Ya, maksudnya adalah sebelum dilakukan tindakan bedah untuk rawat jalan tadi, sebelumnya Mas Aditya ada periksa-periksa dokter nih, ke dokter umum atau mungkin ke klinik atau yang lain. Nah, ini biayanya juga ditanggung sesuai tagihan. Berapa batasannya? Maksimum 30 hari sebelum tindakan bedah dilakukan.
Yang poin 5, biaya perawatan setelah tindakan rawat bedah. Nah, ini juga mudah dipahami. Jadi setelah tindakan bedah ini selama 90 hari ke depannya, apabila perlu ada tindakan-tindakan lain, kontrol macam-macam, maka ini biayanya juga ditanggung oleh Prudential sesuai tagihan. Nomor 6, biaya perawatan kanker. Jadi apabila pasien mengidap penyakit kanker, maka ini juga akan ditanggung sesuai tagihan untuk biaya pengobatannya. Poin 7, biaya manfaat pemantauan kanker. Ini maksudnya, meskipun pasien sudah dinyatakan sembuh oleh dokter terkait dengan sakit kankernya, namun pihak Prudential memberikan batas waktu hingga 5 tahun. Ya, batas waktu pemantauan. Jadi 5 tahun ke depannya itu apabila pasien ini memerlukan tindakan-tindakan kontrol, tindakan macam-macam yang sifatnya adalah untuk pemantauan, maka ini biayanya juga ditanggung oleh Prudential secara sesuai tagihan. Poin 8, biaya perawatan cuci darah dan dialisis. Ini nanti juga ditanggung oleh Prudential. Ini biasanya terkait dengan sakit-sakit ginjal, diabetes, dan yang lain ya. Manfaat-manfaat yang lain, poin 1, manfaat santunan pemakaman. Ini apabila peserta yang diasuransikan mengalami musibah tutup usia, maka nanti keluarganya mendapatkan santunan uang tunai sebesar 15 juta. Ya. Dan apabila peserta yang diasuransikan terkena virus HIV atau AIDS akibat dari transfusi darah atau karena pekerjaan, ya, maka juga mendapatkan santunan uang tunai 15 juta. Dan yang terakhir, karena ini polisnya polis syariah, nanti ada yang namanya manfaat santunan dana marhamah, yaitu sama fungsinya ini terkait dengan meninggal dunia, maka mendapatkan santunan 15 juta juga. Sehingga jika ditotal, apabila terjadi musibah meninggal dunia, maka dapatnya 15 juta dan 15 juta. Totalnya 30 juta. Nah, meskipun sesuai tagihan, ya, berbagai hal yang Andrian jelaskan tadi, tagihannya tanggungannya sesuai tagihan, namun demikian ada batasan maksimum tagihan, ya, dalam 1 tahun. Berapa itu? 3 miliar. Ya, saya ulang, plan Bronze B yang Mas Aditya miliki ini memberikan manfaat menanggung biaya rawat inap dan rawat jalan rumah sakit sesuai tagihan maksimum 3 miliar dalam 1 tahunnya. Misal dalam 1 tahun sudah kepake 500 juta ini misalnya. Bagaimana dengan tahun ke depan? Tahun ke depan kembali utuh 3 miliar. Jadi ini sifatnya tahunan renewal. Jadi setiap awal tahun ini sesuai dengan tanggal polis, ya, sesuai dengan tanggal polis terbit, ini akan kembali utuh 3 miliar. Nah, bagaimana kalau tagihan rumah sakit karena suatu hal sakitnya sangat berat, tagihannya sampai 4 miliar? Apakah harus nombok? Tidak. Ya, meskipun batas maksimum ini 3 miliar, namun ada namanya manfaat limit booster atau disebut manfaat tambahan sebesar 12 miliar. Jadi kalau sampai ada tagihan hingga 3 miliar, maka yang 1 miliar nanti mengambil manfaat yang 12 miliar ini. Nah, seperti itu. Dan tahun depan yang 3 miliarnya ini kembali utuh 3 miliar, namun yang manfaat tambahan ini karena sudah diambil 1 miliar, tersisa 11 miliar. Jadi kalau ini sifatnya selamanya, tidak bisa diperbarui, ya. Kalau sudah kepake, ya maka sudah akan berkurang. Kalau ini akan kembali seperti semula di awal tahun polis.
Nah, itu manfaat-manfaat yang perlu Andrean jelaskan ke Mas Aditya. Nanti kalau kurang paham lagi boleh bertanya, boleh juga nanti mengulang-ulang videonya ini supaya paham. Dan yang perlu Andrean jelaskan berikutnya mengenai pengecualian. Nah, ini Mas Aditya harus paham sekali lagi bahwa ada hal-hal yang membuat manfaat-manfaat tadi tidak bisa diberikan. Ya, jadi harus memahami ini. Pertama apa? Pertama, manfaat tadi tidak bisa diberikan untuk sakit-sakit yang sudah ada sebelumnya. Ya, makanya kemarin saya bertanya ke Mas Aditya, apakah selama ini pernah ada riwayat sakit, pernah opname? Mas Aditya menjawab tidak pernah. Good, berarti kondisi sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa. Jadi aman. Maka nanti misalkan terjadi kondisi harus rawat inap tanpa saya bisa pantau, misalkan Mas Aditya masuk rumah sakit kemudian ditanya sama dokter, apakah ini pernah mengalami kondisi ini sebelumnya? Bilang saja tidak pernah, ya, supaya dokter nanti juga tidak membuat catatan bahwa kondisi ini sudah pernah dialami sebelum ikut Prudential, ya. Nah, bilang aja tidak pernah. Yang kedua, rawat inap ada 12 penyakit yang masa tunggunya 12 bulan sejak ikut Prudential ini, sejak punya polis ini. Jadi maksudnya dalam 12 bulan pertama sejak tanggal polisnya terbit, untuk 18 penyakit ini belum bisa klaim, belum bisa ditanggung. Ya, apa saja penyakitnya? Penyakitnya adalah mulai ini, ya. Nah, mulai ini saya bacakan, ya. Semua jenis hernia, semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista, tuberkulosis, wasir, penyakit pada tonsil dan adenoid yang memerlukan pembedahan, kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung dan kerang hidung atau turbinitis termasuk sinus. Kemudian penyakit kelenjar gondok atau tiroid, kemudian histerektomi dengan atau tanpa salpingo, kemudian penyakit tekanan darah tinggi, nah, penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, kemudian fistula di anus, kemudian batu pada sistem saluran empedu, batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, kemudian katarak. Nah, ini katarak juga baru bisa klaim setelah 12 bulan. Kemudian tukak pada lambung atau usus 12 jari. Kemudian semua jenis kelainan pada sistem reproduksi, ya. Kemudian diskus invertebrata yang menonjol, dan yang terakhir penyakit kencing manis. Jadi semua penyakit-penyakit ini ada 18 penyakit, itu baru bisa klaim setelah lewat 12 bulan. Terhitung mulai sejak polis terbit. Nah, perlu Mas Aditya perhatikan apabila di tengah jalan misalkan telat bayar. Jadi Prudential memberikan tenggang waktu selama 29 hari untuk molor bayarnya. Misalkan normalnya tagihan itu tanggal 10 tiap bulannya, misalkan ya, tagihan polis, tagihan premi tanggal 10 tiap bulannya. Misalkan sekarang bulan Januari, tanggal 10 Januari, nanti jatuh tempo kan tanggal 10 Februari. Misalkan tanggal 10 Februari ini belum ada uang, belum siap uangnya, maka Mas Aditya diberi keleluasaan untuk molor sampai tanggal 9 Maret. Oke, sampai 9 Maret. Kalau sampai tanggal 10 Maret belum dibayar, maka polis statusnya lapse atau tidak aktif. Nah, kalau sampai tidak aktif seperti itu, maka hitungan ini mundur, terhitung dari tanggal
berapa nanti polisnya diaktifkan lagi. Ya, jadi hati-hati terkait dengan ini. Maka usahakan jangan sampai lapse, jangan sampai telat bayar melewati batas waktu yang dikasih kelonggarannya. Nah, pengecualian lain nanti Mas Aditya bisa membaca sendiri, ini banyak sekali, dan pastikan apabila ada yang tidak dipahami, segera tanya ke saya. Nanti saya jelaskan. Karena ini kalau saya jelaskan nanti videonya panjang sekali. Oke, kira-kira cukup seperti itu saat ini yang perlu Andrian jelaskan. Jangan segan untuk bertanya. Mas Aditya punya polis ini berarti punya hak untuk tahu manfaatnya apa, batasannya apa. Wajib tahu. Ya, jangan sampai tidak tahu kemudian nanti salah menggunakan ini. Oh iya, satu lagi terkait dengan kartu kesehatan. Jadi kartu kesehatan yang Mas Aditya miliki ini bisa dipakai setelah 30 hari dari tanggal polis terbit. Untuk penyakit ya, untuk semua jenis penyakit. Kalau untuk kecelakaan itu tidak ada masa tunggunya. Jadi kartunya baru aktif 30 hari sejak polis terbit, khusus untuk penyakit. Terus untuk cetak kartu nanti setelah ini beres, nanti Andrian kirimkan formulirnya ke pusat untuk dibantu cetak kartu yang nanti akan dikirimkan ke alamat Mas Aditya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Semoga mudah dipahami. Apabila ada yang belum paham, silahkan tanya, nanti saya jelaskan. Oke, selamat pagi.